Jadi tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Antropologi Gerakan Sosial. Nah, pada pertanyaan pertama, apakah media sosial itu mengubah cara masyarakat terhadap aksi tersebut? Nah, jawabannya, saya melihat dari perspektif teori aksi kolektif. Nah, aksi kolektif ini mengatakan bahwa orang-orang itu cenderung hanya ingin menikmati hasil tanpa rela berkorban atau ikut berpartisipasi dalam sebuah aksi. Nah, jadi media sosial itu mengubah pandangan tersebut. Teori aksi kolektif itu mengatakan bahwa biaya yang tinggi itu cenderung membuat orang-orang merasa malas untuk turun lapangan. Apalagi sekarang kondisi iklim kita tak menentu, bisa panas, bisa hujan, sehingga orang-orang merasa ragu atau bahkan tidak ingin melakukan aksi di lapangan. Nah, jalan praktis dan simpel itu adalah menggunakan media sosial. Cukup hanya dengan like, share, ataupun komen di sebuah postingan terkait isu-isu, itu sudah ikut berpartisipasi dalam sebuah gerakan sosial. Jadi media sosial itu membuat gerakan sosial dilakukan lebih praktis, simple, dan lebih ramah dalam hal anggaran. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa masyarakat melakukan perlawanan terhadap kekuasaan atau kebijakan tertentu? Alasan masyarakat menolak kebijakan tentang tambang, proyek, ataupun food estate karena kebijakan-kebijakan atau hal-hal yang disebutkan tadi itu cenderung merusak ekosistem dari alam. Sementara masyarakat adat khususnya itu sangat bergantung dengan alam. Bagi mereka, alam itu seperti supermarket alami, tidak hanya alami, tapi juga gratis. Jika alam dibabat habis atau digantikan dengan sesuatu yang tidak pasti, tentu mereka akan kehilangan tempat mereka untuk mencari kebutuhan ataupun tempat mereka bermain dan bersosialisasi. Jadi hal itu melahirkan berbagai aksi penolakan dari masyarakat adat. Sebagai contoh, proyek ketahanan pangan atau food estate di tanah Papua yang justru itu kita lihat sekarang merusak atau membabat habis ekosistem yang ada. Nah, seolah-olah proyek tersebut itu hanya sebatas formalitas sebagai pemenuhan janji ketika kampanye terdahulu. Di sini saya menggunakan teori resistensi dari James Scott sebagai pisau analisis untuk melihat konflik sebagai tanda protes dari masyarakat karena hak-hak mereka atas tanah dan adat itu dirampas. Contoh nyata dari teori ini yaitu warga memblokade akses wilayah masuk ke proyek tersebut dengan melakukan ritual tanam sasi. Nah, ritual tanam sasi itu merupakan ritual duka sebagai tanda penolakan. Ini dilakukan untuk mengulur waktu proyek tersebut sehingga perhatian pemerintah dialihkan kepada aksi-aksi tersebut. Pertanyaan yang ketiga, mengapa sebagian aksi-aksi gerakan sosial itu sulit untuk bertahan lama di media digital? Nah, tentu ada minus dan plus dari gerakan sosial berbasis media digital. Minusnya tentu kecenderungan sebuah aksi hanya bertahan sementara karena tidak ada fondasi yang terstruktur, tidak seperti organisasi yang menopang. Sehingga aksi-aksi yang ada di media sosial itu hanya bergantung pada algoritma atau tren-tren yang sedang terjadi pada saat itu juga. Jadi, apakah media sosial ini bisa melemah dan atau justru memperkuat? Bisa kedua-duanya, bisa melemah dan bisa memperkuat sebuah aksi sosial tergantung orang-orang yang menyajikan aksi-aksi dalam teks media sosial tersebut. Lalu pertanyaan yang keempat, apakah aktivisme yang dilakukan di media digital itu bisa dianggap sebagai
aksi yang nyata. Dalam budaya digital, ruang publik tidak hanya sebatas seperti alun-alun ataupun jalanan. Media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, atau X merupakan panggung baru di mana segala isu itu diperdebatkan, didiskusikan, kemudian solidaritas di digital itu dibangun, dan kemudian disitulah opini-opini publik terbentuk. Ketika generasi muda membuat video-video edukasi tentang krisis iklim atau krisis informasi tentang banjir bandang, mereka sedang melakukan tindakan publik. Hal ini tentu sama dengan ketika orasi di atas komando. Bedanya, audiens dalam aksi digital ini itu lebih luas, bisa mencakup kabupaten atau kota, provinsi, bahkan di seluruh dunia dan seluruh negara bisa terkonek dalam satu aksi hanya melalui media sosial. Dalam pandangan budaya digital, aktivisme digital merupakan bentuk gerakan sosial yang nyata, hanya saja dalam wadah atau ruangan yang berbeda, dan tentu tingkat keberhasilan akan berbeda pula. Kemudian yang kelima, apakah bentuk-bentuk gerakan sosial kecil itu bisa mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat? Tentu. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa sikit-sikit lama-lama jadi bukit, seperti itu. Nah, pepatah ini sepertinya yang menjadi prinsip dasar atau fondasi dasar mengapa komunitas-komunitas kecil terlahir. Karena tentu lebih baik mendidik sedikit orang dan hasilnya berkualitas daripada mendidik orang banyak tapi hasilnya mengecewakan. Itu tentu saja membuang-buang waktu dan energi. Nah, di sini ditekankan bahwa kualitas itu lebih penting daripada sebuah kuantitas. Perubahan kecil tentu akan berdampak pada perubahan besar, walaupun hasilnya bisa saja terjadi 10 atau 20 atau bahkan 30 tahun kemudian. Artinya, tidak ada yang instan dari aksi-aksi kecil tersebut. Dalam perspektif teori perubahan sosial dalam masyarakat itu tidaklah terjadi secara instan. Dibutuhkan orang-orang, waktu yang berkualitas agar keberhasilan itu dapat dicapai secara maksimal. Nah, sebagai contoh, pembangunan sekolah di daerah-daerah terpencil yang sekarang kita lihat bahwa banyak influencer yang bangun sekolah seperti TK, SD sebagai bentuk aksi kecil nyata dalam masyarakat. Tentu ini terlihat sepele, bahkan terlihat sedikit, tetapi tentu balik ke pepatah awal tadi, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Artinya mendidik orang-orang yang sedikit ini tadi, mendidik anak-anak, mendidik mereka sebagai calon pemimpin di masa depan, sehingga hasilnya pun lebih maksimal dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.